menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Ribuan lowongan kerja online paruh waktu marak bertebaran di media sosial. Banyak akun-akun pribadi yang tidak jelas profilnya lalu lalang di beranda Instagram. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bihuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita macam-macam nikmatnya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Selawat bertangkaikan salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman ilmiah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Andika. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas 2G. Di sini saya ingin membuat video ujian akhir semester studi Islam tentang aspek ajaran moral akhlak. Di tengah maraknya media sosial, bagaimana nilai-nilai akhlak Islam dapat menjadi solusi terhadap fenomena hoaks, ajaran kebencian, dan krisis etika digital. 1. Mengatasi hoaks dengan prinsip tabayun, memeriksa kebenaran informasi. Islam mengajarkan agar tidak langsung mempercayai dan menyebarkan berita agar memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Dari Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiku binaba'in fatabayyanu an tusibu. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Makna ayat ini adalah umat Islam wajib melakukan tabayun sebelum menyebarkan informasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Contoh penerapannya adalah ketika menerima pesan WhatsApp atau di media sosial yang berbunyi kuliah diliburkan karena kebijakan pemerintah. Seseorang tidak langsung menyebarkannya, tetapi terlebih dahulu memeriksa sumber resminya. 2. Mengatasi ujaran kebencian dengan menjaga lisan dan perkataan yang baik. Islam memerintahkan manusia untuk berbicara dengan sopan dan menghindari perkataan yang menyakiti hati orang lain. Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik dan diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa sebelum menulis komentar atau unggahan di media sosial, seorang harus berpikir apakah perkataan tersebut bermanfaat atau justru menyakiti hati orang lain. Tertera dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 53 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulul li ibadi yaqulul lati hiya ahsanu inna syaitana yangzahu bainahum. Yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik dan benar. Sungguh setiap setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Contoh penerapannya adalah saat melihat perbedaan pendapat politik atau agama di media sosial. Seseorang tidak menghina atau mengejek pihak lain, melainkan menyampaikan pendapat secara santun dan menghargai perbedaan. Mengatasi krisis etika digital dengan sikap tanggung jawab. Islam mengajarkan bahwa setiap perkataan dan perbuatan akan dicatat dan dipertanggungjawabkan. Dalam surah Al-Quran, surat tertera, surat Qaf ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ayat ini mengingatkan bahwa tulisan komentar
dan unggahan di media sosial juga termasuk perkataan yang akan dipertanggungjawabkan. Contoh penerapannya adalah tidak membuat komentar kasar, tidak melakukan perundungan, cyberbullying, tidak menyebarkan foto atau video orang lain tanpa izin, serta menggunakan media sosial untuk menyebarkan ilmu dan kebaikan. Kesimpulannya adalah nilai-nilai akhlak Islam seperti tabayun, berkata baik dan jujur, saling menghormati dan tanggung jawab dapat menjadi solusi terhadap hoaks, ujaran kebencian, dan krisis etika digital. Jika nilai-nilai tersebut diterapkan di media sosial, akan menjadi sarana yang bermanfaat, damai, dan membawa kebaikan bagi masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.